Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kebudayaan lembah Sungai Tigris dan Efrat. Sungai Efrat yang mengering menjadi peringatan yang menyedihkan tentang kerentanan sumber daya alam kita dan urgensi untuk bertindak dalam menghadapi perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya masa kini. Sungai Efrat dan Tigris menjadi dua sungai utama di wilayah Mesopotamia, telah memainkan peran penting di alam sejarah budaya dan kehidupan masyarakat di Timur Tengah selama ribuan tahun. Pada masa lampau, Sungai Efrat dan Tigris menjadi tulang punggung peradaban Sumeria, Babilonia, serta Asyur. Pertanian yang subur dan makmur, perdagangan yang berkembang, serta kemajuan budaya dan ilmiah semuanya dimungkinkan oleh karena air dari kedua sungai ini. Daerah Mesopotamia yang sekarang meliputi negara Irak, Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai yaitu Efrat dan Tigris. Daerah di sekitar kedua sungai ini memiliki tanah yang sangat-sangat subur dan bentuknya yang melengkung seperti bulan sabit, dan daerah ini disebut dengan daerah bulan sabit. Dan juga sejarawan dari Amerika Serikat yang bernama Breasted menyebut Mesopotamia dengan ungkapan The Vertical Crescent Moon ataupun daerah bulan sabit yang subur. Dan ada juga sejarawan Yunani kuno yang bernama Herodotus menyebut daerah ini sebagai daerah tanah surga yang cantik dan jelita. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan lembah Sungai Efrat dan Tigris, di mana pada zaman itu letak geografis Sungai Efrat dan Tigris berada di pegunungan Armenia. Kedua berada yaitu di daerah Mesopotamia dekat sekarang ini yang disebut dengan Irak. Kedua sungai tersebut berasal dari daratan tinggi yang bergunung-gunung di Asia Kecil yang mengalir ke arah tenggara secara paralel dan menyisir hamparan terbuka. Hanya kurang 200 mil kedua sungai ini saling mendekat. Sungai Tigris dan Sungai Efrat adalah sungai terbesar yang terdapat di wilayah Timur Tengah, berawal dari pegunungan di selatan Turki dan berakhir di Teluk Persia. Kedua sungai itu menjadi sumber air bagi etnis dan negara, mulai dari Turki, Kurdistan, Suriah hingga Irak. Baiklah, pembahasan kedua kita akan membahas tentang bagaimana kondisi alam daerah Sungai Efrat dan Tigris. Curah hujan tahunan mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan di sana, dari sepanjang sungai, dari hulu hingga Teluk Persia. Dengan aliran udik Sungai Efrat mendukung hutan belukar gesang dan daerah kering yang ditumbuhi dengan hutan-hutan ek atau disebut dengan hutan belukar. Di selatan terdapat campuran hutan seperti stepa dan semak-semak yang tumbuhan itu khas dari seperti sudamia putih dan bayam-bayaman. Penduduk dahulu mencari penghidupan dengan membiarkan ternak-ternak mereka memakan tumbuhan di sekitaran Sungai Efrat dan Tigris. 3. Perkembangan kebudayaan Sungai Tigris dan Efrat, di mana terdiri dari 4 zaman, yaitu zaman prasejarah yang disebut juga dengan Prasumeria, yang yaitu pada sekitar 5000 Masehi, Babilonia dihuni oleh petani migran dari utara yang mata pencariannya itu berada di Sungai Tigris dan Efrat. Dengan kebudayaan Halatia mulai berkembang antara 4000 Masehi, dan di sungai itu terjadinya pembauran antara orang Ubaid dan Semit yang mendorong perkembangan kebudayaan Prasumeria. Yang kedua yaitu zaman Sumeria. Orang Sumeria masuk ke Mesopotamia sekitar 35.000 Masehi yang membawa
korban dari Asia Kecil. Zaman Sumeria menjadi awal zaman sejarah Mesopotamia dengan sistem tulisan pemerintahan yang berkembang. Yang ketiga, zaman Babilonia. Zaman Babilonia dimulai sekitar 1850 Masehi. Harumbi dikenal karena kode hukumnya pada zaman itu, dengan hubungan diplomatik yang berkembang dan bangunan pertahanan, serta ziggurat yang dibangun untuk pusat keagamaan. Yang keempat yaitu zaman Assyria. Kerajaan Assyria muncul sebelum 1700 Masehi. Pada abad ke-1 Masehi, Assyria bangkit di bawah diklat Persilesar saat Babilonia merosot. Mesopotamia, lembah dari sungai Tigris dan Eufrat yang menjadi tempat lahirnya perabatan di sekitar 45.000 Masehi. Dengan adanya kota-kota kecil yang independen dan perkembangan seni dan bahasa yang indah. Kita masuk ke hasil kebudayaan dari sungai Tigris dan Eufrat, di mana sungai ini banyak menghasilkan kebudayaan. Di antaranya yang pertama, sistem pertanian. Pada tepian sungai yang subur, petani Mesopotamia mengembangkan sistem pertanian yang canggih untuk mengatasi tantangan dari iklim turun. Mereka juga memanfaatkan sistem irigasi yang terdiri dari saluran dan bendungan-bendungan yang dimana mereka mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian mereka. Mereka juga bekerja keras dan pengetahuan yang mereka kumpulkan dari generasi-generasi. Mereka berhasil menanam gandum, jelai, kacang-kacangan, dan buncis. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem tulisan. Sistem tulisan terlahir dari kekeringan dan panas yang membuat masyarakat Mesopotamia menemukan cara untuk menyimpan pengetahuan dan sejarah mereka melalui sistem tulisan cuneiform yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat yang terbentuk dari lumpur sungai Eufrat. Para ahli tulisan mengukir tanda-tanda cuneiform yang terdiri dari garis-garis dan tanda-tanda segitiga untuk mencatat informasi tentang perdagangan, agama, hukum, dan sejarah. Yang ketiga, arsitektur, di mana bangsa Mesopotamia membangun beberapa struktur arsitektur yang menjadi ikon dari kebesaran dan kekayaan mereka. Salah satunya yang paling terkenal adalah ziggurat, sebuah kuil tinggi bertingkat yang didedikasikan untuk berbagai dewa-dewa mereka. Kita masuk ke ilmu hitung. Peradaban Mesopotamia ini membuat kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu hitung. Mereka mengembangkan sistem angka berbasis 60 yang masih digunakan dalam pengukuran waktu dan sudut hingga hari ini. Selain itu, mereka juga melakukan pengamatan langit yang sangat berpengaruh bagi penelitian astronomi pada masa ini. Kita masuk ke sistem hukum. Salah satu kontribusi yang paling signifikan dari peradaban ini adalah pengembangan sistem hukum yang sangat terorganisir dan sangat adil, di mana ada hukum yang sangat terkenal, yaitu hukum Hammurabi yang memiliki 282 undang-undang yang menetapkan saksi untuk berbagai tindakan. Kode ini menetapkan standar keadilan yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial mereka. Selanjutnya yaitu sistem keuangan, di mana meskipun tidak seperti mata uang modern yang kita kenal saat ini, masyarakat Mesopotamia mengembangkan sistem pertukaran barang dan jasa yang sangat efisien. Mereka menukarkan barang-barang mereka seperti minyak zaitun, wool, logam-logam mulia, dan hal-hal lain yang digunakan sebagai alat tukar. Mereka juga mengembangkan hasil kebudayaan tentang sistem kalender. Dalam upaya untuk memahami dan memprediksi perubahan musim dan siklus alam, masyarakat Mesopotamia ini mengembangkan sistem kalender yang kompleks. Kalender mereka didasarkan pada observasi astronomi dan siklus bulan yang membantu mereka merencanakan masa tanam dan panen. Dan mereka juga menyusun jadwal-jadwal upacara keagamaan dan festival-festival yang penting.